Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripu Utama Putra, NPM G1D016037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktek saya dengan judul Sistem Proteksi Transformator Distribusi 20 MPa menggunakan Upper Current Relay tipe A314 pada sistem distribusi Cold Rolling Mill PT Krakatau Steel Persero Tbk. Tujuannya, yang pertama, mengetahui sistem distribusi daya listrik di CRM. Kedua, mengidentifikasi sistem proteksi di switchgear 30 kP power distribusi CRM. Yang ketiga, memahami sistem proteksi transformator 20 MPa T1 dan T2 menggunakan Upper Current Relay tipe A314. Yang keempat, memahami pengaturan Upper Current Relay tipe A314 pada switchgear T1 dan T2. Yang kelima, mencari nilai arus setting pada Upper Current Relay tipe A314 melalui perhitungan. Batasan masalah. Pembahasan dibatasi hanya pada masalah Upper Current Relay atau OCR pada switchgear 30 kP T1 dan T2 saja, atau proteksi sisi primer transformator 20 MPa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan pengolah baja yang dimiliki oleh Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di Cilegon dan di Jakarta. Pada awalnya, perusahaan ini dikenal dengan nama Pabrik Baja Trikora yang mendapat bantuan dari pemerintah Rusia pada bulan Mei 1962. Kemudian, pada tahun 1970, Pabrik Baja Trikora ini berubah menjadi PT Krakatau Steel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan Persero PT Krakatau Steel. Di PT Krakatau Steel itu sendiri terdapat beberapa pabrik, di antaranya ada Direct Reduction Plant. Itu merupakan pabrik pengolahan bahan baku dari baja, yaitu biji besi. Kemudian ada Blast Furnace dan ada Slab Steel Plant. Kemudian Hot Strip Mill dan Cold Rolling Mill. Kemudian ada juga Billet Steel Plant dan Wire Rod Mill. Selanjutnya masuk ke sistem distribusi di Cold Rolling Mill. Ini merupakan gambar single line diagram pada sistem distribusi CRM, di mana dapat dilihat sistem distribusi CRM itu sendiri terdapat dua penyulang, AF19 dan AF21. AF19 dan AF21 ini disalurkan ke CRM melalui saluran bawah tanah berupa terowongan yang panjangnya kurang lebih 2 km. Kemudian penyulang AF19 nantinya akan mensuplai kelistrikan di transformator T1 dengan kapasitas 20 MPa dan juga 6 unit transformator di Temper Mill Substation. Sedangkan untuk AF21 dia akan mensuplai ke transformator daya distribusi transformator distribusi T2 dan juga 11 unit transformator di Tandem Mill Substation. Jadi total transformator 30 kP yang ada di CRM itu sendiri ada 19 unit transformator 30 kP, di mana diantaranya 6 unit di Temper Mill Substation dan 11 unit di Tandem Mill Substation dan 2 unit sebagai transformator distribusi. Ini merupakan gambar yang pertama saluran distribusi bawah tanah yang berupa terowongan, yaitu tempat penyaluran distribusi listriknya. Dan yang tengah ini merupakan gambar contoh kabel ataupun saluran yang digunakan pada cold rolling mill. Dan gambar sebelah kanan ini merupakan gambar contoh penyambungan dari saluran bawah tanah ke switchgear yang ada di CRM. Nah, ini merupakan gambar dari switchgear 30 kP incoming from HSM, di mana switchgear ini merupakan pengaman utama di cold rolling mill, di mana pada
switchgear ini terdapat beberapa alat proteksi, diantaranya ada upper current relay, kemudian ada upper voltage and under voltage relay, dan ada juga upper frequency dan under frequency relay yang terletak di switchgear AF19 dan AF21. Dan ini merupakan coupling atau penghubung antara switchgear AF19 dan AF21, di mana fungsinya apabila salah satu penyulang mengalami gangguan atau tidak bisa mensuplai listrik, maka penyulang yang lain dapat mensuplai ke bagian yang mengalami gangguan yang tidak bisa mengalirkan listrik, yaitu dengan cara saklar pada kopling ini dihidupkan atau di-on-kan. Nah, sedangkan judul yang saya bahas ini merupakan proteksi pada switchgear T1 dan T2, yaitu proteksi untuk transformator distribusi 20 MPa menggunakan relay A314. Ini merupakan gambar switchgearnya, di mana di situ terpasang relay A314, dan ini merupakan gambar single line diagram yang menunjukkan bagian mana saja yang diproteksi oleh relay A314 itu sendiri. Di mana dapat dilihat relay A314 ini memproteksi bagian primer transformator distribusi, di mana terpasang pada switchgear, dan di situ dapat dilihat terdapat 3 buah transformator arus dengan rasio 400 berbanding 5,5 yang berfungsi untuk pengukuran arusnya. Kemudian selanjutnya masuk ke spesifikasi upper current relay A314. Upper current relay A314 itu kode namanya yaitu 50+51. Tipenya A314. Fungsinya upper current 2 setting. Arus setting yang pertama yaitu 6-24 arus nominal dengan waktu trip ataupun karakteristik pemutusan instantaneous dengan kecepatan 0,05 second. Kemudian untuk setting kedua, arus settingnya yaitu antara 2-10 arus nominalnya dengan karakteristik pemutusan definite time dengan waktu tunda yang dapat diatur antara 0,3 sampai 1 second. Selanjutnya ini merupakan antarmuka dari OCR A314, di mana dapat dilihat di situ nomor 1 itu merupakan tombol reset. Fungsinya yaitu untuk mereset apabila relay sudah bekerja, maka di reset menggunakan tombol 1 tersebut. Kemudian nomor 2 itu merupakan lampu indikator untuk proteksi hubung singkat. Yang ketiga yaitu lampu indikator untuk proteksi beban lebih. Artinya jika gangguan yang terdeteksi hubung singkat, maka lampu nomor 2 akan menyala. Dan apabila yang terdeteksi arus beban lebih, maka lampu nomor 3 yang akan menyala. Sedangkan nomor 4 itu merupakan tempat untuk mengatur arus setting proteksi hubung singkat, di mana karakteristik pemutusannya instantaneous dengan kecepatannya 0,05 second. Sedangkan nomor 5 yaitu untuk pengaturan waktu delay, dan nomor 6 untuk pengaturan arus setting beban lebih. Selanjutnya masuk ke pengaturan upper current relay tipe A314 di switchgear T1 dan T2. Di mana di situ dapat dilihat pada tabel posisi pengaturan itu antara 1 sampai 6, dan nilai pengaturan arusnya berbeda masing-masing. Di mana untuk pengaturan arus setting hubung singkat, ketika dia di posisi 1, artinya arus settingnya 6 kali arus nominalnya. Kemudian pada posisi 2, arus settingnya 9 kali arus nominalnya, dan seterusnya sampai posisi 6, arus settingnya yaitu 24 kali arus nominalnya. Sedangkan untuk pengaturan arus beban lebih, ketika posisi 1, arus settingnya 2 kali arus nominal, posisi 2, arus settingnya 3 kali arus nominal, dan posisi 6, arus settingnya 10 kali arus nominal. Sedangkan untuk waktu delay dapat diatur dengan posisi 1 0,3 second, posisi 2 0,4 second, dan terakhir posisi 6 yaitu 1 second. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ketika saya melaksanakan kerja praktek,
maka didapatkanlah data pengaturan OCR seperti berikut. Yang pertama, arus setting untuk hubung singkat diatur pada posisi 2. Artinya posisi 2 itu menunjukkan bahwa arus settingnya 9 kali arus nominalnya. Sedangkan untuk arus setting beban lebih diatur posisi 3. Artinya arus settingnya yaitu 4 kali arus nominalnya. Sedangkan waktu delay diatur pada posisi 6. Artinya waktu delay untuk OCR ini yaitu 1 second. Selanjutnya masuk ke perhitungan oper current relay A314. Oper current relay A314 merupakan relay yang memproteksi transformator distribusi T1 dan T2 yang memiliki spesifikasi sama antara kedua transformator itu sendiri. Transformator T1 dan T2 memiliki spesifikasi yang tertera pada nameplate-nya seperti berikut ini. Kapasitas transformatornya yaitu 2000 kPa atau 20 MPa, tegangan primernya 30 kP, tegangan sekundernya 6,3 kP, tipenya Tesan 7346, tipe pendinginan Onan, manufakturnya Union, tahunnya 1981. Adapun rasio CT yang digunakan untuk pengukuran arus yaitu 400/5,5 ampere. Berdasarkan data spesifikasi trafo ini sendiri, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan arus nominal pada sisi primer trafo dengan persamaan I nominal sama dengan daya dari trafo dibagi akar 3 dikalikan P line to line trafo itu sendiri, dimana diperoleh arus nominal 384,9 ampere. Setelah didapatkan arus nominalnya, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan untuk setting arus hubung singkat, dimana seperti yang telah diketahui bahwa setting arus hubung singkat diatur pada posisi 2. Nilai setting arusnya yaitu 9 kali arus nominalnya, sehingga setelah dilakukan perhitungan didapatkanlah arus setting sebesar 3464,1 ampere untuk proteksi arus hubung singkat, yang mana akan terbaca pada relay nanti yaitu 47,63 ampere. Karakteristik pemutusannya instantaneous atau seketika dengan kecepatan 0,05 second. Jadi apabila terjadi gangguan yang melebihi nilai setting ini, maka relay akan bekerja secara instan atau seketika. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan perhitungan setting arus untuk proteksi beban lebih. Untuk setting arus beban lebih ini sendiri diatur pada posisi 3 dengan nilai setting 4 kali arus nominalnya, sehingga diperoleh settingnya yaitu 4 dikali 384,9 yaitu sama dengan 1539,6 ampere. Nah, nanti arus setting 1539,6 ampere itu pada relay itu di setting 21,17 ampere. Karakteristik pemutusannya yaitu definite time dengan waktu tunda yang diatur pada posisi 6 yaitu nilainya 1 second. Selanjutnya, jika ada pertanyaan mengapa arus setting proteksi beban lebih itu diatur 4 kali arus nominalnya yaitu 1539,6 ampere. Jadi jawabannya adalah setelah saya melakukan perhitungan, ternyata arus yang mengalir melalui penyulang itu sama dengan arus setting yang diatur pada relay ini. Arus yang mengalir pada penyulang dapat dicari dengan perhitungan arus nominal pada sisi sekunder trafo dayanya, maka diperoleh 1539,6 ampere. Sehingga apabila ada arus yang melebihi arus setting ini ataupun melebihi arus yang mengalir pada saluran, maka akan terjadi proteksi atau OCR ini akan bekerja untuk memerintahkan circuit breaker untuk trip. Kemudian jika ada pertanyaan mengapa arus setting proteksi hubung singkat diatur 9 kali arus nominal yaitu 3464,1, jawabannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa pada trafo itu sendiri terdapat nilai Z
impedansi persen atau persen impedansinya, di mana persen impedansi itu sendiri didapatkan dengan cara pengujian, yaitu dengan menghubung singkatkan kumparan yang ada pada trafo itu sendiri. Persen impedansi itu sendiri pada trafo ini tertera pada nameplate-nya yaitu sebesar 9,97%, sehingga dapat dihitung arus short circuit. Apabila kumparan itu di short circuit, maka diperolehlah arus short circuit dengan persamaan arus nominal dibagi persen impedansi, maka diperolehlah 3500,5 ampere, sehingga nilai ini mendekati dengan nilai setting pada OCR. Selanjutnya, relay arus lebih tipe A314 ini akan bekerja apabila besar arus gangguan melebihi nilai setting relay, dengan catatan yang pertama, relay akan bekerja sebagai proteksi beban lebih jika arus gangguannya lebih dari 1539,6 ampere dan kurang dari 3464,1 ampere. Dan relay akan bekerja sebagai proteksi arus hubung singkat jika arus gangguannya melebihi 3464,1 ampere. Oh, di sini terjadi sedikit kesalahan. Ini nilainya yaitu 3464,1 ampere. Kemudian untuk pencarian ataupun mencari arus gangguannya, mohon maaf sekali di sini saya tidak bisa mencari arus gangguannya, dikarenakan parameter-parameter untuk mencari arus gangguan seperti arus hubung singkat itu saya tidak memperolehnya ketika melakukan kerja praktek. Salah satu parameternya contohnya yaitu impedansi urutan positif, impedansi urutan negatif, dan juga impedansi urutan nolnya saya tidak mendapatkan parameternya. Dan juga urutan pasanya juga saya tidak mendapatkan datanya apakah urutan positif ataupun urutan negatif, sehingga untuk pengaturan pencarian arus gangguannya di sini tidak bisa dilakukan, dikarenakan ketika adapun kendala yang saya alami ketika melakukan kerja praktek ini sendiri, yaitu kami mencari judul ini sendiri diberikan waktu cuma 5 hari, dimana pada 5 hari kerja itu 2 hari untuk mencari judul, kemudian 1 hari untuk mencari daftar-daftar pustaka, sumber-sumber pustakanya, kemudian hari selanjutnya membuat laporannya sekaligus bimbingan, dan pada hari kelimanya kami berpamitan untuk pulang, sehingga banyak sekali parameter-parameter yang seharusnya saya dapatkan di sini tidak saya peroleh. Kemudian juga masalah selanjutnya yaitu peralatan-peralatan yang ada di PT Krakatau Steel itu sendiri merupakan peralatan yang berasal dari Prancis, sehingga semuanya ataupun sumber-sumber pustakanya itu semuanya berbahasa Prancis, dan itu merupakan salah satu kesulitan bagi saya untuk mencari data-data dengan waktu 5 hari tersebut. Akan tetapi di sini saya mendapatkan data pengujian ketika mereka memasang upper current relay, ataupun sebelum memasang OCR ini pada switchgear 30 kP-nya dilakukan pengujian, dimana di situ diberikan variasi arus gangguan untuk relay yaitu 10 ampere, 15 ampere, 25 ampere, dan 30 ampere. Dan pengaturannya divariasikan yaitu 2 kali arus nominal, 3 kali arus nominal, 5 kali arus nominal, dan juga 6 kali arus nominal. Nah, di situ dikatakan CB ataupun circuit breaker akan trip dengan nilai yang waktu setting yang ditentukan untuk 10, 15, dan 25 ampere, dimana waktu settingnya 0,3, 0,5, dan 1 second. Kemudian waktu trip yang terjadi ketika pengujian pada fase 1 dia 0,33, kemudian 0,56, kemudian 1,07. Artinya
nilai settingnya ataupun nilai ketika dia trip itu mendekati nilai setting yang ditentukan. Begitupun ketika diuji dengan arus 30 ampere, dimana di situ setting arusnya 6 kali arus nominal. Itu artinya dia berfungsi untuk proteksi hubung singkat, karena ketika diberikan arus 30 ampere, ketiga pasanya ini trip dalam waktu 0,05 second, ataupun karakteristiknya instantaneous atau waktu seketika. Kesimpulan, sistem distribusi daya listrik di CRM merupakan sistem distribusi 30 kP yang didistribusikan melewati saluran distribusi bawah tanah dan dikirim ke transformator 30 kP yang berjumlah 19 unit di cold rolling mill. Transformator yang berjumlah 19 unit ini diantaranya 11 unit digunakan untuk menyuplai motor listrik di tandem mill, kemudian 6 unit menyuplai motor listrik di temper mill, kemudian 2 unit digunakan sebagai transformator distribusi yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan listrik di CRM. Keluaran dari transformator distribusi ini selanjutnya diturunkan lagi sesuai kebutuhan, yaitu ke 6 kP, kemudian ada 220 atau 380 volt, 110 volt, dan ada juga 24 volt DC untuk menyuplai peralatan-peralatan komputer yang ada di CRM. Yang kedua, pada switch unit 30 kP di CRM memiliki beberapa jenis proteksi, diantaranya over current relay, over voltage and under voltage relay, serta over frequency and under frequency relay. Relay yang paling banyak digunakan pada switch unit 30 kP adalah over current relay yang memiliki berbagai macam jenis dan berbagai macam spesifikasi arus setting, serta karakteristik waktu pemutusan yang diatur sesuai kebutuhan di CRM. Yang ketiga, sistem proteksi transformator 20 MPa T1 dan T2 menggunakan over current relay tipe A314 dengan 2 setting, yaitu untuk memproteksi arus beban lebih dengan spesifikasi arus setting 2-10 arus nominal dan waktu pemutusannya 0,05 second. Sedangkan untuk proteksi arus hubung singkat, arus settingnya 6-24 arus nominal, waktu pemutusan 0,3-1 second. Yang keempat, over current relay tipe A314 pada TSU, T1, dan T2 diatur pada posisi 3 untuk proteksi arus hubung singkat dengan arus setting 4 kali arus nominal, dan waktu pemutusan diatur pada posisi 6 yaitu 1 second. Untuk proteksi arus hubung singkat diatur pada posisi 2 dengan arus setting 9 kali arus nominal dan waktu pemutusan seketika. Yang kelima, setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai arus setting untuk arus hubung singkat sebesar 3464,1 ampere dengan karakteristik pemutusan instantaneous, waktu pemutusan 0,05 second. Sedangkan nilai arus setting proteksi arus beban lebih sebesar 1539,6 ampere dengan karakteristik definite time dengan waktu tunda 1 second. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.